Peristiwa aneh ini dinamakan spontaneous human combustion. Sebelumnya, saya jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan spontaneous human combustion. Spontaneous human combustion atau SHC adalah fenomena pembakaran tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi dalam manusia tersebut. Hal seperti ini, manusia yang mengalami SHC dapat berakibat sangat fatal dan membahayakan nyawa manusia yang mengalami fenomena itu. Tidak ada yang tahu pasti kenapa SHC bisa tiba-tiba timbul. Hal yang sudah diketahui adalah, saat SHC timbul, korbannya bisa mati di tempat akibat terbakarnya tubuh manusia itu secara hidup-hidup. Itulah sedikit penjelasannya, dan pada kisah kali ini, saya akan membahas hal tersebut yang pernah dialami oleh seorang pria, bernama Robert Bailey. Robert Bailey adalah warga kota London, Inggris, yang dikenal sangat gemar mabuk-mabukan, atau meminum minuman keras. Robert diketahui tinggal di sebuah apartemen, tepatnya di kawasan London Selatan. Jadi, pada suatu hari, di bulan September tahun 1967, orang-orang sedang beraktivitas ke sana kemari, untuk pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Namun tiba-tiba mereka mendadak terkejut, saat terdengar suara ribut-ribut yang bersumber dari apartemennya Robert. Sontak, orang-orang bergegas menuju sumber suara ribut-ribut tersebut. Mereka semua sangat terkejut ketika melihat Robert Bailey diselimuti api yang menyala-nyala, dan salah satu dari mereka bergegas dengan cepat untuk menghubungi pemadam kebakaran. Singkat waktu, selang beberapa menit regu pemadam kebakaran tiba di lokasi. Mereka menyemprotkan air ke Robert dengan tujuan memadamkan api yang menyelimuti Robert. Api tersebut memang berhasil dipadamkan. Namun luka Robert yang sudah sangat parah akhirnya membuat Robert kehilangan nyawanya. Pemeriksaan dilakukan, tidak ada benda di apartemen Robert yang terbakar. Petugas juga tidak menemukan benda yang sekiranya menjadi pemicu adanya kebakaran. Hasil pemeriksaan pada tubuh Robert, ada luka semacam sayatan di bagian perutnya. Dan petugas juga berpendapat, jika api itu berasal dari dalam perutnya Robert sendiri. Diyakini, Robert merasa teramat sangat kesakitan, ketika menjelang kematiannya. Keyakinan itu muncul, karena ia menggigiti tiang-tiang pagar tangga, sembari menahan sakit. Hal yang lebih meyakinkan lagi adalah, gigi Robert juga tertanam di tiang tangga itu, sampai petugas terpaksa menggunakan perkakas tukang, untuk mencabut gigi Robert yang tertanam di tiang-tiang tangga. Rumah merupakan tempat untuk berlindung, beristirahat, bersantai, dan tidak ada tempat seindah rumah. Namun bagaimana jadinya, jika rumah yang selama ini kita tinggali, terdapat sesuatu yang aneh. Seperti kisah yang satu ini. Jadi, pada tahun 2008 silam, seorang pria berusia 57 tahun asal Jepang, merasakan keanehan yang terus terjadi di dalam rumahnya. Keanehan itu membuat pria berusia 57 tahun itu menduga-duga, bahwa ada seseorang selain dia di dalam rumahnya. Pria berusia 57 tahun itu, curiga karena makanan yang dia simpan di lemari es atau di kulkasnya seringkali menghilang, padahal dia tidak merasa memakan makanan itu, jangankan memakan, memegang pun dia tidak merasa. Jika itu tikus atau hewan lain, terasa tidak mungkin. Karena ia meletakkan makanannya di dalam kulkas, mana ada hewan seperti tikus yang bisa membuka pintu kulkasnya. Pria itu menduga, bahwa ada pencuri di rumahnya. Karena rasa curiganya yang semakin membesar, ia kemudian memasang CCTV di ruangan tempat ia menaruh lemari esnya. CCTV tersebut dihubungkan ke telepon miliknya, sehingga dia bisa memantau rumahnya melalui telepon kapan saja dan di mana saja, selagi telepon itu ada di genggamannya. Kecurigaan yang begitu besar akhirnya terjawab sudah, pada suatu hari pria berusia 57 tahun itu, melihat sosok aneh yang sedang membuka kulkasnya, pria itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian yang ia lihat. Ketika polisi tiba di lokasi rumahnya, polisi keheranan, karena dari pintu dan jendelanya masih dengan keadaan terkunci, lalu dari mana sosok itu masuk. Polisi akhirnya mendobrak dan masuk untuk mencari sosok aneh tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, polisi itu akhirnya menemukan sosok aneh yang suka mencuri makanan di lemari es milik pria berusia 57 tahun itu. Sosok aneh itu rupanya seorang wanita, bernama Tatsuko Horikawa yang berusia 58 tahun. Ternyata Tatsuko Horikawa selama ini hidup di atap rumah-rumah yang ada di kawasan itu, dan perempuan itu, Tatsuko, mengaku sudah setahun terakhir, ia tinggal di rumah pria berusia 57 tahun tersebut. Dan pada akhirnya, ia diamankan oleh pihak kepolisian. November tahun 2015, penduduk Flensburg,
Jerman diguncang oleh musibah yang tidak terduga, seorang warga tewas, akibat terbakar hidup-hidup. Orang yang menjadi korban dari malapetaka ini diketahui merupakan seorang perempuan. Dalam kesehariannya, perempuan tersebut memiliki hubungan akrab dengan para warga lokal. Suatu ketika, perempuan tersebut sedang berjalan santai di taman, kemudian memutuskan untuk duduk beristirahat sejenak di bangku taman. Disinilah, terjadi peristiwa yang begitu mengejutkan. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba tubuh perempuan itu mendadak mengeluarkan api dan api itu menyelimuti seluruh badannya. Warga sekitar yang kebetulan juga sedang beraktivitas di lokasi peristiwa itu, sontak langsung lari ke arah perempuan yang tengah diselimuti api, untuk menolongnya. Salah seorang di antara mereka, ada yang mencoba memadamkan api dengan jaketnya. Api yang menyelimuti perempuan itu memang sudah benar-benar padam, namun nahasnya perempuan itu sudah tidak bisa diselamatkan, karena luka bakar yang begitu parah, sampai pada akhirnya wanita itu meninggal dengan keadaan mengenaskan. Banyaknya spekulasi yang bermunculan dari orang-orang, ada yang menduga perempuan tersebut dibakar oleh orang lain, karena ada dua saksi mata yang mengaku dan mengatakan bahwa ia melihat dua orang yang berlari meninggalkan taman. Sebagian warga juga berpendapat demikian, namun sangkaan itu segera ditepis, karena tidak adanya bukti keterlibatan kedua orang itu. Ditambah lagi, ketika polisi melakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan luka tanda-tanda penyerangan dari orang lain pada tubuh perempuan tersebut. Polisi juga sulit untuk memastikan bagian tubuh mana yang memicu adanya api yang menyelimuti perempuan tersebut. Dan warga kota Flensburg berada di dalam situasi yang menakutkan, karena misteriusnya kematian perempuan tersebut. Sulap adalah suatu pertunjukan yang menggunakan trik-trik tertentu agar terlihat seperti nyata, untuk menghibur orang-orang yang menonton aksi sulap tersebut. Namun ada beberapa sulap yang gagal dan berkibat sangat fatal seperti orang yang akan saya bahas pada cerita kali ini. Seorang pria, yang berasal dari Hungaria, bernama Harry Houdini merupakan seorang pesulap terkemuka pada zamannya. Pria yang lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1874 itu mampu merekayasa kematiannya, demi membuat penonton senang, takjub dan tercengang ketika melihat aksinya. Aksi sulapnya sangat membuat orang kagum. Namun ada suatu peristiwa yang lebih mencengangkan sejagat raya kala itu. Dokter mendiagnosa bahwa Harry menderita usus buntu. Namun ia tetap melakukan aksi-aksi sulapnya. Saat sedang sakit ia tampil. Ia meminta seorang anak kecil untuk mengisi aksi sulapnya dengan cara memukul perutnya sekeras mungkin. Tanpa disadari, hal itu menjadi sangat fatal ketika perutnya dipukul berkali-kali. Dia langsung jatuh pingsan, dikarenakan usus buntunya pecah, dan menyebar ke bagian organ dalam yang lain. Houdini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang pria bernama Reichelt asal Austria, merupakan penjahit profesional yang terkenal. Ia menciptakan baju parasut dan dia mengumumkan karyanya ke media. Dia juga mengumumkan bahwa dirinya akan menguji coba penemuannya dengan cara terjun dari Menara Eiffel. Dia bermaksud untuk membuktikan karyanya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan izin dari Menara Eiffel, maka ia benar-benar yakin atas eksperimen yang dia lakukan. Pada tanggal 4 Februari pukul 7 pagi, ia telah sampai di Menara Eiffel, dengan memakai baju parasut yang ia ciptakan. Reichelt selalu mengamati perkembangan pesawat terbang dengan terpesona. Namun ketika dia membaca berita-berita kecelakaan pesawat, ia mempunyai tekad untuk menciptakan baju parasut, dan membantu para pilot. Dia berpikir, sesuatu yang ringan, sehingga pilot bisa memakainya, dan cukup kuat sehingga bisa menyelamatkan nyawa pilot. Namun, meskipun Franz Reichelt mengembangkan penemuannya dengan antusias, prototipe awal gagal total. Ia menguji dengan cara melemparkan boneka dari apartemennya. Sangat banyak boneka yang ia lempar, untuk meneliti. Dengan uji coba itu, Reichelt bertambah yakin, bahwa problemnya bukan terletak dalam penemuannya, tapi terletak pada cara ia menguji coba. Dan pada akhirnya, dia percaya diri, dan dia akan mengujinya dari ketinggian yang lebih tinggi, yaitu Menara Eiffel. Pada tanggal 4 Februari tahun 1912, Reichelt mengundang kawan-kawannya, juru kamera, dan jurnalis. Juru kamera diperintah untuk mengabadikan momen itu, namun hal-hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Dari mulai ilmuwan, kawan-kawannya dan orang-orang yang lain sebenarnya sudah memperingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Karena pada saat ia menguji coba dengan melempar boneka itu sebenarnya dia sudah gagal. Namun ia kekeh dan yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja. Maka dimulailah aksinya, dan ketika ia sampai di atas, ia melambaikan tangannya kepada orang-orang yang sangat banyak, di mana orang-orang itu sedang menyaksikan aksinya. Reichelt juga sempat berkata, "Sampai jumpa lagi." Kawannya pun kembali membujuk Reichelt agar tidak melakukan eksperimen itu, namun lagi-lagi ia tidak menggubrisnya. Aksinya dimulai pada pukul 8,
dengan 30 orang yang terdiri dari wartawan, teman, dan penonton yang penasaran. Ia mengambil ancang-ancang dengan percaya diri, selama 40 detik, dan dia pun melompat. Menurut orang yang mendampinginya, yang bernama Le Figaro menuturkan, bahwa ekspresi Rachel memperlihatkan senyuman dan ketenangan. Ia tersenyum lebar sebelum melompat. Disinilah, Rachel menemui ajalnya, parasut yang ia ciptakan dan sangat banggakannya, gagal terbuka dengan maksimal. Parasut itu, justru malahan terlipat si badannya, ia meninggoy seketika, di tempat itu juga, dengan sangat keras menghantam tanah yang membeku. Kondisi jenazahnya sangat mengerikan, setelah ia menghantam tanah yang membeku. Di mana tangan kanan dan kaki kanannya patah, tulang belakang dan kepalanya patah, serta darahnya yang mengalir keluar melalui telinga, mulut, dan hidung. Ajal telah menghampirinya, dan dia dinyatakan meninggal.